Bunda. Apa yang Bunda pertama? Ini sederhana-sederhana tapi sangat penting. Ajarkan anak itu berpamitan, mau pergi. Lah ini ayahnya kalau keluar rung, ibunya. Nah, diusahakan pamit itu kita contohkan dan kita biasakan. Membiasakan mandiri dan bertanggung jawab. Nggak apa-apa pekerjaan yang mengerjakan orang tua. Anak dibiasakan sesuai dengan usianya. Jangan dibebankan yang nggak sesuai usianya, ya. Kemudian membiasakan menjalankan perintah agama, ibadah maksudnya ya, ayah bunda maksudnya. Karena ini adalah satu-satunya cara, ya, menurut saya ya bunda ya, ayah, satu-satunya cara yang bisa melindungi dan menjaga anak kita itu ya cuma satu. Satu itu ingat dengan penciptanya. Just one itu, ya, yang bisa kita lakukan penjagaan yang terbesar itu ya ini. Ya, kemudian jangan lupa senyum, salam sapa, meminta maaf ketika salah. Ya. Nah, ini orang tuanya biasanya minta maaf. Ya, apalagi emak-emak nih ya. Gimana ayah? Biasanya perempuan itu yang paling nggak pernah kalau salah kembali ke aturan pertama. Ya, biasakan minta maaf. Ya. Menolong teman atau orang lain yang memerlukan. Dilatih seperti itu ayah bunda. Membiasakan anak dengan sopan dan santun. Membantu pekerjaan ayah bunda di dalam dan di luar rumah itu diusahakan dilibatkan. Misalnya ayah kerja bakti, anak juga diajak nih supaya paling tidak tahu. Ya. Menciptakan di rumah ya, menciptakan lingkungan rumah yang ramah dan aman. Ayah bunda perlu kita mengajarkan literasi. Apa ini literasi? Tentang membaca dan menulis. Ini orang tuanya suka baca. Buka apa ayah bunda? Shopee. Kalau enggak TikTok ya. Jangan ayah bunda. Ya, biasakan dari kita membaca. Ayah bundanya aja suka males baca ya, dimana anak-anak ini perlu kita biasakan ya bunda. Terus mengatur jam dan program TV yang ditonton, yang kita atur, kita yang punya aturan gitu, disepakati semua. Anaknya sudah menyepakati, tapi orang tuanya yang nggak konsisten. Apa ya, saya sampai nggak pernah nonton TV. Apa sekarang acara TV ya bunda ya? Saya sama sekali nggak pernah nonton TV. Ya, saya nggak tahu apa ya isinya TV sekarang. Sinetronnya apa sekarang ya? Nggak tahu. Sudah lama nggak nonton TV. Ya. Membiasakan pola hidup bersih dan sehat. Ini dari rumah ya. Mengatur penggunaan gadget. Nah, ini anaknya diatur ayah bundanya sakwaya. Ya, minimal ayah bunda minimal maghrib ya sampai isya itu stop, satu rumah itu nggak pegang minimal ya bisa sampai habis isya ya, kita bercengkrama dulu sampai habis makan. Misalnya harus pegang pun anak-anak sudah terbiasa ya, diberi waktu 15 sampai 30 menit untuk tidur. Belajar. Kalau saya secara pribadi nggak pernah minta anak saya belajar di malam hari. Ya, membiasakan anak itu belajar di pagi hari. Ya, karena kalau udah di malam hari itu sia-sia kalau menurut saya. Secara konsentrasi mereka sudah secara konsentrasi
Tidak efek di malam hari. Di malam hari itu waktunya diskusi, bercengkrama sama keluarga, main, capek. Itu ya ayah bunda ya. Nah, otak itu fresh ya, kemudian fungsinya maksimal itu di pagi hari dan tidak perlu lama, cukup setengah jam sampai 40 menit itu sudah. Anak saya kalau les juga saya cari guru les yang mau subuh pagi. Ada kok. Ya, anak saya 5 ya bunda. Dan saya terapkan seperti itu ya, alhamdulillah ya, gitu. Itu waktu-waktu yang maksimal untuk belajar gitu. Jadi tidak perlu dipaksakan lah, orang tuanya aja udah pulang aja udah pengen rebahan ya, anaknya tetap suruh ya, tetap suruh on pokoknya ya, jangan dipaksakan ya. Oke. Kemudian luangkan waktu dengan anak. Ini tadi yang saya sampaikan di jam-jam habis maghrib itu tadi ya bunda ya. Ini kadang-kadang kita pulang, ayah bunda usia segini sudah kemudian mendadak menjadi jompo. Kesel, pengen rebahan. Siapa yang aliran rebahan? Ya, nah itu yang harus kita rubah ya bunda. Kita suka kadang-kadang mendadak jadi jompo padahal belum jompo karena merasa sudah kelelahan. Kasih anak waktu 30 menit ya. 30 menit saja cukup, tidak perlu lama-lama ya bunda. Kita stay tune, nggak disambi. Nah, beda ya sama disambi ya. Benar-benar menghadap dia, melihat dia gitu ya. Baik mau ada yang diomongin nggak diomongin, pokoknya membersamai. 30 menit aja. Ya, kalau nggak bisa bareng-bareng gantian, 15 menit ayah, 15 menit bunda, nah, gantian, boleh gitu. Oke? Kemudian dukung minat dan potensi anak. Tidak harus akademis, ya ayah bunda. Anak-anak itu prestasinya nggak harus akademis. Misalnya ada keluhan nih dari bapak ibu guru, ayah bunda ini nggak bisa matematikanya, kok sulit bahasa Indonesianya karena pembacanya agak sulit dan sebagainya. Gitu. Nah ayah bunda jangan terus buru-buru khawatir karena sebenarnya yang paling tahu kan ayah bunda, ya kan? Anak ini potensinya ada di mana? Kalau misalnya memang dia tidak berpotensi di akademis ya, ketika guru melaporkan nggak perlu khawatir, nggak apa-apa. Berarti memang itu bukan yang harus dioptimalkan. Mungkin di bagian yang lain yang ayah bunda tahu, misalnya olahraga atau aktivitas skill yang lain. Nah, kita yang lebih tahu. Nah, ini kadang-kadang gurunya udah ngelaporin begitu, orang tuanya cemas, seolah-olah yang maha tahu adalah bapak ibu gurunya. Ya, akhirnya datang nih ke saya konsultasi karena diminta oleh bapak ibu guru konsultasi. Dan saya tanya, bapak ibu anaknya bagaimana? Nggak tahu. Lah, gimana itu? Ya, jadi ayah bunda yang lebih tahu anak ini berpotensi di mana. Tidak perlu khawatir, anak itu tidak perlu semua berprestasi di akademis. Ya, apalagi di masa-masa SD ini. Yang penting di masa SD sekolah dasarnya adalah pembentukan attitude-nya, pembentukan kebiasaan-kebiasaannya. Kalau anak ini memang kemudian berminat di akademis, itu nanti akan berjalan sendiri ayah bunda. Akademis itu mengejarnya hanya cepat, tapi kalau membentuk karakter atau attitude itu lama, butuh bertahun. Itu ya. Kemudian dorong anak untuk bergaul di lingkungan sekitar. Nah, kemudian persiapkan anak untuk terhindar dari ancaman di sekitar mereka. Caranya gimana ya bunda? Tadi ya,
mempersiapkan anak kita dengan apa? Tadi yang satu tadi ibadahnya ya, agamanya. Itu yang terpenting. Peluk dan rangkul anak-anak di saat tertentu. Siapa yang masih suka meluk dan rangkul anaknya? Biasanya kalau udah anak-anak kelas 4, 5, 6 udah susah dipeluk ya, susah dirangkul ya. Nah, ayah bunda kalau sudah di usia 4, 5, 6, kalau ayah bunda memiliki putra putri yang berlawanan jenis kelamin, pemeluknya nggak dari depan tapi dari belakang. Ayah kalau masih mau meluk yang putri, dipeluk dari belakang, dirangkul dari belakang. Bunda juga. Tapi kalau sejenis sama anak perempuan sama ibunya nggak apa-apa, masih dipeluk. Itu ya caranya seperti itu ya. Kemudian jalin komunikasi efektif sama anak. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, tanyakan perasaannya, tanyakan pengalamannya, nggak hanya sekedar nanya apa tadi? Nilainya. Ya. Pilih permainan yang bisa dimainkan oleh seluruh anggota keluarga. Ya, ayah bunda jangan nge-game sendiri ayah. Ya, yang mainan sendiri jangan. Pilih permainan yang bisa dimainkan bareng-bareng ya. Dan sambut anak ketika pulang. Nggak ada kok ayah bundanya banyak nih gimana? Ya, usahakan kalau kita di rumah ketika anak pulang itu kita sambut. Assalamualaikum gitu ya. Waalaikumsalam, kita keluar. Meskipun kita sedang melakukan sesuatu. Ini tamu loh. Tamu istimewa loh ya. Sama ayahnya, sama suami, sama pasangan, sama seluruh anggota keluarga ketika datang itu sebaiknya kalau kita ada maka kita sambut. Itu rasanya beda ya. Nah, sudah selesai ya. Jadi itu hal-hal yang bisa ayah bunda lakukan di rumah, baik keterlibatan ayah bunda di sekolah dan pembiasaan di rumah. Mau dibuka tanya jawab? Atau ada waktunya? Oke, boleh ayah bunda sebelum nanti saya tutup. Jika ada yang mau ditanyakan, ada yang mau tanya, mau konsultasi? Mungkin Bapak Ibu Ya. yang mau mungkin tanya-tanya tentang anak, kalau tanya bapaknya Atau mau tanya tentang pasangannya? iya. Itu nanti di puskesmas ya Pak ya? Iya. Khusus itu ya Bu? Iya betul. Nanti malu ya kan? Oke, sampun masih ada yang mau bertanya? Ibu mau bertanya? Enggak. Oke, sampun Bapak Ibu, tidak ada yang mau bertanya? Alhamdulillah. Saya malah senang ya. Oke. Terima kasih ayah bunda atas waktu yang diberikan, Pak Untung dan Bapak, matur nuwun sekali kesempatannya bisa berbagi di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Ibu. Iya. Terima kasih sekali Bila Wati dari Puskesmas Program. Mungkin Bapak Ibu malu mau